Pelajaran kita sudah selesai, silahkan dicatat dulu materinya. Yes, pulang. Sweeper jangan mencuri. Sweeper jangan mencuri. Snow jangan mencuri. Nggak jelas. Mirip Dora kan? Dora lebih mirip Boots. Ih, Kalian tahu nggak alasan kenapa Dora suka bertanya? kenapa Bu? Ada sumber yang mengatakan bahwa kepala Dora terlihat besar karena ia mengidap hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Kelebihan cairan dalam kepala yang bisa menekan dan mengakibatkan kerusakan pada otak. Penyakit itulah yang membuatnya susah untuk mengingat hal-hal penting. Apa mungkin dia bawa peta waktu berpergian itu? Supaya dia ingat dalam pulang ke rumah neneknya. Bisa jadi nggak sih? Tapi kan Dora punya Boots yang selalu nemenin dia kemana-mana. Monyet yang mirip sama lo itu. Apaan sih? Sosok Boots adalah sebagai monyet yang memandu Dora untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Hah? Lalu Dora juga dikabarkan memiliki masalah gangguan pendengaran. Pantas dia sering ngomong, katakan lebih keras. Tapi dengan kondisi Dora yang separah itu, nanti kalau dia beneran nyasar gimana, Bu? Kalian sadar gak? Dora mengenakan gelang berwarna kuning di tangannya. Jangan bilang kalau itu. Pelacak. Betul, jika suatu saat Dora hilang, maka ia dapat dicari dan ditemukan dengan mudah. Ternyata. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ih, males kayak anak kecil aja. Grace. Anak-anak, tiap kalian mendengar lagu itu, kalian harus melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kalian nggak mau, koit dong. Koit dong. Baik, Pak. Juliet, titip ya, aku mau ke toilet dulu. Oke. Kalau kau suka hati Luna. Tapi maaf Luna. Orang gila mana berani bikin Luna sampai begini? Kalau kau suka hati tuduh Tifa. Tadi gue liat Tifa sama Luna di aula. Jadi inilah Tifa. Awas saja. Juliet, lo cantik deh. Mau gak jadi selingkuhan gue? Kalau kau suka hati geleng-geleng. Kalau kau suka hati bilang bodoh. Bodoh. Lagu apaan sih? Atur-atur. Kalau kau suka hati tersenyumlah. Enggak, orang gue lagi sedih pacar gue. Koit dong, koit dong. Kalau kau suka hati tertawalah. Kalau kau suka hati mengakulah. Semoga neraka mau menerima kalian. Tifa, tuh yang berani deketin Pasno. Kalau kau suka hati, Enggak, aku nggak mau. biar Askah urus dia. Oke. Luna, tolong. Maaf Juliet, aku terpaksa. Ayo dong, senyum ke kamera. Nggak mau. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Pelajarannya sudah selesai. Apa ada yang mau ditanya? Gak ada, Bu. Wow, Pu, Sepuh, ajarin dong Pu. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Pu, Sepuh. Itu Teletubbies kan? Hah, jangan bilang ada kisah kelam di balik serial Teletubbies. Ada teori yang menyebutkan bahwa mereka merupakan anak-anak yang tinggal di rumah sakit jiwa bernama La La Land. Serius, Bu. Mereka diperlakukan secara tidak manusiawi oleh para perawat di sana. Tinky Winky yang pada saat itu masih berusia 7 tahun, sering diikat di pagar, hingga badannya kedinginan dan berwarna biru keunguan. Terus, Bu, Tipsy berumur 6 tahun. Ia menderita kejang parah dan sering muntah, tapi perawat di sana mengabaikannya, sampai wajahnya tergenang oleh muntahannya sendiri. jadi itu alasannya kenapa wajahnya terlihat agak kotor. Lalu warna hijau itu identik dengan Muntah. Betul, Lala dikabarkan lahir dengan kondisi cacat. Wajahnya bengkok seperti antenanya. Lalu secara kejam ia dikurung dalam ruangan tertutup yang gelap tanpa cahaya matahari sedikit pun selama 5 tahun. Jadi warna kuning itu melambangkan. matahari. Terakhir Po, bocah 3 tahun yang secara sengaja dilempar ke dalam tungku perapian panas oleh perawat yang tidak sabar menghadapinya. Hah, jangan bilang warna merah menyala Po itu. Karena kulitnya terbakar rapi. Astaga, malang banget. Minggu ini siapa lagi nih belum bayar? Ini anak kebiasaan bayar nunggak sampai berabad-abad. Fer, aku bayar buat yang bulan ini. Nah, gini dong, lancar pembayarannya. Oke, sekarang waktunya berburu para manusia penunggak uang kas. Nah, mau kemana kau? Kau nih bayar uang kas susah betul bah. Gila beli batagor di depan 20.000 sehari bisa. Cepat. Kalau enggak aku taruh nomor tumbal sampai lulus kau nih. Nah, gitu dong dari tadi kek. Halo, selamat pagi Ibu Ketua Pimpinan Kepala Cabang Direktur CEO Manajer Bendahara. Ya, semuanya kau sebut. Saya ingin melaporkan bahwa hari ini terjadi pengeluaran tidak terduga sehingga saya... lanjutkan aja terus. Kau
udah nunggak 6 bulan kau ya. Capek aku nagihin kau aja tiap bulan. Syukur-syukur gak aku datangin rumahmu ya. Kalau gitu gimana kalau giveaway uang kas aja? Bagus, sini. Ginjalmu yang aku giveaway-kan. Gimana? Untuk pemilihan pengurus kelas kali ini dan seterusnya, silahkan kalian pilih teman kalian, kecuali Serena. Alhamdulillah. Guys, lihat, gue nemu apa lagi nih. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gue mau cosplay jadi siapa? Warna rambutnya kuning blonde. Clue pertama, ini adalah karakter dari animasi favorit gue. Aduh, ini kenapa sih rambutnya ribet banget? Selalu deh. Ayo kita sisir guys. Sambil nyisir, clue selanjutnya aku adalah murid di kelas kepintaran. Nah, udah rapi, sip. Terus rambutnya kita bagi dua. Kiri sama kanan, simetris kayak gini. Pasang pita warna merah. Ini diikat di rambutnya gini aja. Terus ya diputer-puter ke dalam sampai pitanya habis. Sisi sebelahnya juga kita lakuin yang sama, diikat, terus diputer-puter, puter-puter. Kita kencengin pitanya guys, supaya nggak gampang copot. Oke, beres. Sisa ganti baju deh. Clue terakhir, sepertinya aku ada keturunan bule deh. Soalnya cara bicara aku seperti ini. Kayaknya kalau kelihatan cuping lebih manis deh. Kalau masih nggak tahu, ini teman sekelasku yang namanya Rata-Rat. Simon says, semua orang menyentuh pipi. Ayo cepat pegang pipi kalian. Semua orang tersenyum. Sekarang tersenyum ya. Jangan, dia nggak bilang Simon says. Snow. Simon says, robek kertas ulanganmu. Juliet, apa-apaan kamu? Nilai kamu untuk mata pelajaran ini bakalan bapak kasih 0. Gak apa-apa pak, mendingan saya nggak naik kelas daripada saya koit dong. Koit dong. Simon says, semua orang berhenti. Semua orang kembali bergerak. Akhirnya, gue buru-buru mau nganterin ini ke ruang guru. Kenapa? Dia nggak sebut Simon says. Simon says, semua orang bergerak. Juliet, lo ngerasa nggak sih permainan ini semakin berbahaya? Makanya kita harus selalu fokus buat dengerin. Simon says, sahabatmu, siapapun yang bertahan hidup akan menjadi pemenang. Maaf Luna. Selamat, silahkan klaim hadiah Anda. Satu permintaan. Aku mohon hidupkan kembali Snow. Juliet, Snow. terima kasih. Tapi Kenapa? selamat tinggal, Juliet. Permainan selesai. Anda adalah pemegang baru dari sistem ini. Snow says, semua orang di muka bumi ini, koit dong, koit dong. Pelajaran kita sudah selesai, silahkan warnai dulu tugasnya, baru kalian boleh pulang. Aduh, mana gue lupa bawa lagi. Snow, pinjem pensil warna dong. Gua adanya krayon. Pas banget. Gue juga gambar Shinchan. Apa hubungannya? Maksudnya, kartun krayon Shinchan kan? Feeling gak enak. Jangan bilang ada kisah kelam di balik kartun itu. Shinchan terinspirasi dari seorang bocah berumur 5 tahun di Jepang yang bernama Shinosuke. Dia memiliki seorang adik perempuan bernama Himawari. Mereka lucu banget ya, Bu. Suatu hari mereka sedang asik bermain bola di taman. Tanpa sengaja bola tersebut terlempar jauh. Himawari dengan semangat mengejar bola itu hingga ke jalanan. Tapi tiba-tiba sebuah mobil datang melaju dengan kecepatan tinggi. Terus, Shinchan yang sadar segera berlari untuk menolong adiknya. Namun naas, keduanya malah tertabrak dan harus melenggang nyawa. Misaya, sang ibu, sangat terpukul dengan kepergian kedua anaknya. Lalu ia menemukan krayon milik Shinchan. Dan dengan krayon itu, ia mulai menulis cerita apabila Shinchan masih hidup sampai sekarang dalam buku hariannya. jadi Semua tingkah lucu, canda tawa, serta keceriaan Shinchan hanya karangan Misaya semata yang depresi karena kehilangan anaknya. Itulah alasan mengapa Shinchan tidak pernah tumbuh dewasa. Ternyata bocah jenaka seperti kamu punya kisah yang segelap ini. Beku. Nak, tolong nak. Nak, kenapa? Pangeran S sudah muncul. Cepat sembunyikan tandamu. Emang ini apaan, Mak? Tanda itu artinya cuma kau yang bisa mencairkan kutukan beku Pangeran S dengan sentuhanmu. Dari Snow untuk Juliet. Cece sama kau Snow pacaran. Itu. Cece kan tahu aku suka sama dia. Beku. Loh,
Sini biar Cece. Jangan pegang-pegang aku nggak sudi. Adek, kok bisa? Adek, kalau batas waktunya habis yang bikin bisa. Koit dong. Pagi, Juliet. Pagi. Beku. Loh, aku? Share. Makasih, Juliet. Iya, bisa gawat dunia kalau begini terus. Aku harus segera menemukan Pangeran S. Pangeran S. Jangan-jangan Snow. Gak mungkin. Jangan mentah-mentah pacar lo belain. Pikir deh, namanya aja Snow. Artinya kan salju. Iya juga sih, aku harus adil. Tapi masa dia? Snow, aku mohon hentikan semua ini. Aku nggak ngerti apa maksud kamu. Aku gak nyangka kamu sejahat ini. Maafin aku, Snow. Beku. Kamu siapa? Juliet. Dia Frost, kembaran Snow. Pangeran S yang sesungguhnya. Apa? Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang dibalik kartun SpongeBob dong. SpongeBob merupakan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kalau di kartun namanya Bikini Bottom. Dan benar-benar di dasar laut itu menggambarkan kondisi laut yang tercemar oleh sampah radioaktif. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak? Ada episode terputus dari kartun SpongeBob yang berjudul Red Mist atau Kabut Merah. Serius? Episode ini hanya bisa ditemukan di Deep Web. Karena telah menelan banyak korban jiwa, makanya tidak ditayangkan di TV. Kok bisa? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Rumornya, pria itu memiliki catatan kriminal atas tindakan berantai dengan mencongkel bola mata korbannya. Sadis banget. Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet, namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan... Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat mempengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama. Sumpah. Serem banget. Malam minggu bukannya pacaran, malah cowok kita pada latihan, Ben. Pusing banget di Juliet. Lo tahu nggak cerita di balik foto ini? Apaan tuh? Kok serem? Jadi ada seorang ibu dan anak perempuannya yang pergi ke Target. Target itu kayak toko serba di dalam mall gitulah. Mereka ke sana karena anaknya perlu beli baju buat sekolah, sedangkan ibunya mau nyetok makanan buat sehari-hari. Hah? Sampai di sana mereka misah. Anaknya ke bagian fashion karena mau pilih baju kan. Ibunya ke bagian makanan. Biar gercep ya? Udah dapat bajunya, si anak nyamperin mamanya, terus laporan. Mah, tadi ada tante aneh, deketin aku. Dia bilang dia pengen punya anak kayak aku. Mungkin anaknya gemoy kali. Kelar belanja, jalanlah mereka ke kasir. Tapi tiba-tiba si anak nunjuk. Mah, itu loh tante aneh yang aku ceritain tadi. Pas mamanya nengok, ternyata itu patung manekin doang. Jadi mamanya cuma ketawa sambil geleng-geleng. Lagian ada-ada aja. Giliran mau bayar, si anaknya bilang, Ma, aku kebelet pipis. Jadi mamanya suruh dia ke toilet sendirian. Terus? Gak lama setelah itu, anaknya ngechat. Dia bilang tante aneh tadi ada di toilet. Cuma mamanya kan lagi riweh. Mamanya mikir, ini anak bercanda mulu. Singkat cerita beres nih urusan mamanya. Akhirnya mamanya nungguin depan toilet. Cuma udah lewat dari 10 menit, kok gak keluar-keluar anaknya? Waduh. Karena khawatir, mamanya masuk ke dalam toilet. Dicekin satu-satu biliknya. Dikiranya anaknya masih main-main, ngumpet gitu. Tapi di satu bilik toilet, mamanya nemuin handphone anaknya jatuh di lantai. Pas diambil dan diperiksa, dia nemu foto ini. Ditangkap beberapa menit sebelum anaknya hilang tanpa kabar. Serius? Kasus ini benar-benar heboh sampai polisi ikut turun tangan, tapi hasilnya nol. Hah? Jadi anaknya belum ketemu sampai sekarang?